Oke, kembali ketemu lagi. Kita Sekarang kita ada di mana, Tante? pindah tempat. Di mana? Ini namanya Miyashita Park Miyashita Park di Shibuya. di Shibuya. Tempatnya bagus loh. Buat pacaran bagus katanya. Buat pacaran bagus. Terus di bawah ada pertokoan, ada tempat makan juga. Terus di atas ini kayak taman ya, ruangan bebas gitu, bisa duduk-duduk sampai malam juga nggak masalah. Jangan Ngopi, hujan di situ aja. ada Starbucks. Sebelah juga ada Starbucks, di bawah juga ada McDonald. Mau beli kopi dulu, duduk di sini minum kopi, asik pokoknya. Kita masih bersama Gaby. Gaby sekarang kan S3. Iya. Setelah S3 rencananya mau bekerja di sini apa bekerja di Indonesia? Jadi rencananya tuh sebenarnya habis S2 itu mau pulang kerja di Indonesia, ngajar. Tapi pas itu tahun lalu sensei aku tawarin mau nggak lanjut buat S3, terus aku udah berbagai alasan lah gini. Alasannya mau pulang, harus berkontribusi dengan kampus negara gitu. Tapi dia bilang karena ada kesempatan ya udah kamu coba aja lanjut ikut tes segala macam apa, kalau nggak lulus ya enggak, tapi kalau lulus kamu lanjut, nanti aku akan bantu kamu gitu. Ya udah aku coba, akhirnya lulus dan ya menjalani dulu, tapi ujung-ujungnya nanti tetap sama plan yang awal, habis S3 mungkin. Tapi kalau dapat kerja di sini Mau mencoba akan juga mencoba kerja di sini sini. pengalaman, tapi kalau enggak bakalan pulang dan bakalan ngajar. Tapi kalau kerja di sini kan kita perawat kan Tante. Jadi pekerjaannya profesi. Jadi kalau profesi itu rata-rata harus punya license STR gitu. Ada suatu surat yang harus Iya. dimiliki, dan untuk mendapatkan suratnya itu ada ujiannya. Ada ujian dan di Indonesia ujiannya itu. itu nggak mudah. Ya, ujiannya ujian kasus dalam bahasa Jepang karena kita sekarang tinggal di Jepang. Kalau di Indo aku udah punya, tapi kan beda negara, jadi nggak applicable lah di sini. Dia harus mengikuti yang negara punya, negara Jepang. Tante Hani tadi bercandain, yang sertifikatnya di Indonesia terjemahin aja. Nggak Tahu bisa, nggak bisa. Tidak semudah itu, itu Tante. tidak sesuai. Emang negara punya kita. Harus mengikuti aturan negara. Harus mengikuti aturan di mana kita tinggal ya. Yes. Kalau di sini harus mengikuti aturan di sini, jadi harus punya sertifikat di sini. Tapi semangat lagi di S3-nya berapa tahun? 1 tahun? No, 2 tahun? no, 3 tahun. 3 tahun. Jadi aku masuk 2022, nanti lulusnya kalau Tuhan berkenan 2025. Harus tepat waktu Tante, kalau enggak kan aku beasiswa. Oh iya, Harus betul, aku betul. bayar sendiri kalau. Betul. Dan aku tidak bisa afford kalau bayar sendiri karena aku tidak bekerja. Semangat. Tugas kamu di sini belajar. Ya, benar. Menyelesaikan tugas belajar. Ya. Semangat ya. Dan apa ya? Iya sih, mau ngajar ya, jadi dosen lah. Karena aku udah memilih kan ada 2 tuh Tante. Akademisi sama praktisi kan. Kalau praktisi ya kita kerja di rumah sakit atau di klinik gitu. Kalau akademisi ya kita ngajar di universitas. Jadi mulai dari sekarang udah arahnya kemana itu yang diseriuskan ya. Iya. Udah tahu arahnya mau kemana nanti. Udah planningnya udah begitu. Ya semoga ya kalau Tuhan berkenan ya bisa tercapai. Karena rata-rata ya Tante. Jadi jujur tuh di Indonesia profesor keperawatan tuh dikit banget. Sekarang tuh cuman ada 10 kalau setahu aku. Dulu pas kuliah dia cuma ada 8 profesor keperawatan. Jadi kayak ilmu-ilmunya juga belum begitu berkembang. Tapi nggak tahu ya sekarang mungkin udah semakin berkembang. Jadi itu yang mau aku tingkatkan gitu loh. Karena rata-rata perawat tuh abis sekolah S1 mereka tuh harus rata-rata bekerja di rumah sakit, jadi nggak mau lanjut sekolah. Jadi langsung ke prakteknya. Kalau aku pengen sekolah mengembangkan ilmu gitu, aku terapkan, jadi biar ilmunya juga bisa berkembang. Dan banyak juga lulusan keperawatan di akademisi yang bisa ngajar ke masa-masa perawat yang lain. Mungkin ya setelah selesai S3 bekerja di sini dulu, cari pengalaman di sini dulu. Nah, dari pengalaman yang baik itu juga alangkah baiknya juga dibawa ke
tanah air ke ya. Indonesia. Jadi bisa berbagi juga di tanah air. Misalnya ada orang-orang yang ingin belajar juga yang nggak bisa ke sini. Jadi misalnya kalau Gaby pulang ke Indonesia dan mengajar di sana juga bisa berbagi ilmu di sana ya. Bagus sekali. Karena apa ya yang aku dapatkan tuh pas S2 di Jepang, pelajarannya tuh ada yang belum diterapkan di Indonesia, kayak kurikulumnya itu. Jadi sensei tuh teacher, guru. Jadi sensei ya itu teacher ya, guru ya. profesor aku tuh dia kasih aku tugas, misalkan kamu ngerjain ini. Jadi dia nganggapnya itu aku udah tahu, karena di Jepang S1 itu udah dapet itu. Ternyata belum. Ternyata di Indonesia tuh belum dapat. Makanya aku kayak, ini gimana cara ngerjainnya? Jadi aku harus tanya dulu ke dia, konsul dulu. Nah, makanya itu kalau misalkan aku mau ke Indonesia, aku akan bawa itu, aku akan terapkan itu. Biar ya kita one step ahead lah, lebih maju ya. maju, lebih berkembang. Jangan di situ aja ya. Iya. Lebih membuka wawasan Lebih juga. membuka wawasan. Dan apa? Tante pikir juga kayak Gaby sekolah di sini lingkungannya juga mungkin bukan semua orang dari Indonesia kan? Iya, jadi di kampus aku yang internasional itu, misalkan udah ada satu perwakilan dari Indonesia, pasti yang lain itu mereka akan terima dari negara lain. Ya, jadi banyak ada Bangladesh. Untuk sekarang yang aku ingat Indonesia aku, terus ada yang dari Bangladesh, ada yang dari Tanzania, ada yang dari Syria, Bhutan, Thailand. Jadi emang beragam semua. Jadi banyak belajar budaya orang lain juga ya? Iya, kita ada cross culture gitu. Jadi ada satu kali tuh pernah ada meeting, dan itu bukan bahas pelajaran, tapi bahas kebudayaan. Iya, kebudayaan. Bagaimana di negara masing-masing, gimana di negara saya, yang kayak gitu. Bagus, menarik itu. Kayak kita aja misalnya orang sama-sama orang Indonesia kan, ya tante orang Bali, Gaby orang Manado, banyak pasti ada perbedaan di situ aja sudah banyak sekali perbedaan, apalagi lain negara. Ya. Jadi banyak belajar juga. Bagaimana negara Jepang? Ya, karena aku mungkin dulu udah pernah tinggal di Jepang, jadi aku merasa aman, nyaman tinggal di Jepang. Malah mungkin lebih nyaman di sini untuk segi keamanan ya, keamanan mungkin lebih aman di sini daripada di Indonesia. Karena dulu jujur tante aku pernah di Jakarta 1 tahun, terus kemana-mana itu aku selalu pakai masker. Karena tiap jalan tuh pasti ada banyak yang nongkrong gitu kan, pasti di gitu atau dipanggil itu aku nggak nyaman. Kalau di Jepang kan nggak ada yang kayak gitu, jadi gitu. Aku lebih ya, lewat aja safe ya. Terus waktu sekolah dulu, jadi kebetulan sekolah aku deket sama mall. Jadi sering tuh tiap pulang sekolah sama teman-teman ke mall, kayak foto-foto atau minum gitu. Dan tas kita kan 2, tante. Ada yang tas begini, ada yang tas ransel. Karena berat, jadi kita tinggalin tasnya di depan sekolah, kayak di jalanan gitu, orang lalu lalang gitu. Pas balik tasnya masih begitu, nggak ada yang ambil. Makanya aku aman. Cuman nggak bisa menjamin sih emang selalu aman. Cuman ya mostly lah. Iya mostly ya, benar. Ini ya aman. Keluar malam juga agak ansing ya. Iya. Dibandingkan di Indonesia. Dan di sini juga kalau kemana-mana nggak perlu mobil lah, nggak perlu motor lah, juga itu juga enak banget, tertolong banget. Transport itu transportasi umum kayak yang nomor 1 di Jepang. Iya. Kemana-mana aksesnya gampang. Naik kereta ini, naik kereta itu, ganti di sini, ganti di situ, udah gitu. Kalau nggak gitu, misalnya naik kereta dari mana, setelah itu naik bis dari mana gitu. Ya apa? Kayak gampang gitu ya. Benar. Kalau di Indo ya mungkin Grab, Gojek. Tapi mahal juga. Lumayan, tergantung jaraknya. Kemarin juga lumayan juga gitu. Ternyata Tante Ani ini nggak berani makan sushi sashimi. Takut juga dia. Iya. Kalau sushi oke lah tante. Kalau sashimi dia lebih ke mentah gitu ya. Iya kan? Mentah. Kalau sushi kan kayak ada yang
Mungkin karena Bakar. Apa oh, sih namanya tuh? ada yang dibakar. Ada yang dibakar. Nah, ada yang- aku kalau makan sushi pasti pesen yang Yang itu. itu. Kalau yang emang full mentah aku nggak bisa makan. sama tentangnya juga sama. Iya. Kalau mamaku makan Bisa. bisa di rumah kalau ada ibadah gitu pasti dikasih sushi bukan sih sashimi Bisa kan semi. Oh, dipesan gitu dia makan bisa. ya aku nggak harus dibakar Paling enggak dipanasin sedikit, Dipanasin. diapain sedikit Iya, lah. kalau yang full mentah tuh kurang sama. Tentang juga nggak bisa. NATO bisa. Pokoknya semenjak ke Jepang lagi udah nggak pernah makan natto Natto. karena aku nggak suka. Dulu waktu di SMP Benar. dapat natto aku setengah. Kita tukar. Kita kasih natto, dia kasih apa gitu kan. Padahal NATO itu kayak tempe kan. Tapi yang gimana ya? Tapi kalau tempe itu padat gitu. Kalau NATO itu nggak padat gitu aja mungkin ya. Dia kan yang lengket-lengket gitu Iya. kan. Jadi terus ada baunya juga Isu mungkin. baunya aja. Dan itu mungkin juga sama kita kalau bilang bau durian itu harum ya kayak gitu kan. No, aku nggak suka durian. Baru tahu tante, aku nggak suka durian. Untuk nih? Ya nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Bukan nggak bisa. Kalau disuruh makan bisa aku makan. Cuma aku nggak suka. Dia nggak suka durian. Aku nggak suka durian, nggak suka alpukat. Makanya teman-teman gue heran kenapa Alpukat aku itu enak loh. Alpukat itu enak. apanya gitu. Enak. Durian itu juga enak. Orang Indonesia itu suka durian. Iya, mama papa adek makan. Aku nggak makan. Nggak pernah nyoba. Pernah, nggak suka. Bau. Bau dan Bagi orang yang suka durian, baunya itu harum. iya sih. Kalau yang suka ya. Iya, ih harum, gitu enak gitu. Cuman aku yang bukan yang cium enggak gitu. Cuman emang nggak mau aja, nggak mau makan. Bahkan es durian aja aku nggak makan. Nggak mau. Iya. Udah dikasih susu. Karena mungkin baunya. So baunya ada berarti. Tapi paling tidak di sini jadi makanan aman-aman kan? Makanan aman. Masak sendiri Kadang masak sayur. di tempat asrama Gaby itu ada kantin. Nggak ada, tapi kita ada kitchen. Oh, Ah, masak Cuman kitchennya sharing, Oh, jadi sharing nggak di kitchen. dalam kamar karena asramaku ada berapa tipe gitu kan. Ah. Ada yang dapurnya dipisah, ada yang dapurnya sendiri-sendiri, ada yang dapurnya bareng. Nah aku yang karena yang paling murah, jadi dapurnya dipisah. Jadi kita masak sama teman-teman. Kadang masak. Sendiri nggak masalah sih soal makan. Iya, kalau makan nggak masalah. Nggak masalah. Tante juga pinter kok Masakin. masak air panas. Oh juga bisa masak. Masak apa? Telur. Masak telur. Pinter-pinteran kita. Biar bisa Masak telur di dalam air panas. rebus. Rebus Telur telur. Nah, Udah jadi. jadi bisa Udah. kita lah. Itu artinya masak kan? Masak lah. Masak air tuh masak. Masak. Super mie masak. Masak. Udah nyoba rasa mie instan di Jepang sama mie instan di Indonesia? Udah. Oh kalah lah Jepang. Enakan Jepang? Kalah lah. Indonesia selalu di hati. Beda rasanya. Beda. Benar-benar beda. Kenapa ya? Ininya ada sesuatu kadar yang dikurangi. Itu nyata di sini. Iya. Tuh. Kalau di Indonesia kebanyakan apa sih itu? Iya. Micin. Itu yang bikin enak tuh. Tapi itu bikin sakit tenggorokan loh. Oh iya. Iya. Tante itu nggak kuat. Oh gitu. Itu salah satu penyebab biasanya tante sakit tenggorokan. Aduh, pengen makan Indomie. Makanlah 2-3 kali udah deh. Tapi ada tante. Aku pernah coba mie Jepang. Rasanya tuh mirip-mirip super mie ayam bawang. Untuk Ya, namanya Sapporo Rame. Sapporo Rame? Iya, yang rasa shio. Untuk nih? Iya. Itu Kapan-kapan enak kalau kita coba. pakai cabe. Cabai, super mie telur, malam-malam, Malam-malam hujan-hujan. hujan-hujan. Udah seperti di rumah deh, seperti di Indonesia Seperti di deh. Indonesia.
Tapi nggak ada yang bisa mengalahkan Indomie goreng. So gitu udah. Indomie goreng. Honto. Kenapa ya? Mungkin dari kecil soalnya kita makan. Kayaknya. Jadi taste-nya itu udah lengket. Udah menyatu dengan hati dan jiwa raga semuanya. Seru ya Tante Ani dari kemarin ngobrol-ngobrol sama anak muda begini. Yes. Lebih apa ya Tantani? Lebih banyak dapat menerima informasi. Siapanya? Tante apa Gaby-nya? Tante. Ya. Tapi bisa memberikan informasi juga kepada bagi siapa yang menonton. Benar. Nggak nyangka kan Tante sampai sejauh ini kan? Iya ya. Tante mulai dari kapan? Sebulan yang lalu. Baru sebulan yang lalu. Jadi pulang dari Indonesia kemarin. Jadi banyak orang yang bilang ke Tante Ani, kemarin itu kamu ngapain gitu loh. 5 tahun sama Jerome itu ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain. Jadi Bali selama ada Jerome, ada Waseda Boys itu ngapain? Ya ada di sebelah mereka, ya kesana, kesini gitu doang. Tapi nggak ada kepikiran yang buat nge-vlog atau itu nggak ada. Gitu. Pas udah kepikiran nge-vlog ini pertama, berpikir kalau bikin begini terus di-share nggak ada yang nonton percuma. Gitu, pikirnya. Benar. Ya panggillah mereka semuanya. Tomo, ini itu. Hai wakarimashita. Otsuka, ini itu. Iya Tante Ani. Yusuke, ini itu. Iya Tante Ani. Syukur mereka mau membantu ya. Ya syukur mereka. Ya anak baik lah semuanya kayak Gaby juga. Tapi informatif sih Tante. Kan Tante punya kenalan yang anak muda yang beragam-ragam gitu. Kayak bidangnya apa, ada yang kuliah, ada yang kerjanya apa. Jadi bisa dapat informasi dari mereka dan bisa disebar ke banyak orang. Jadi yang menonton kan dari Indonesia mau punya rencana atau cita-cita mau ke Jepang mau sekolah, kan bisa jadi referensi buat mereka. Mau sekolah, mau bekerja, ya misalnya juga nggak pergi ke Jepang atau ke negara lain. Ya bukan juga ke negara lain atau di Indonesia aja juga menjadi suatu inspirasi itu juga Tante rasa hal bagus yang Tante lakukan. Iya. Apa ya? Gaby ini kan S2 dapat beasiswa. Kadang kan orang gampang sekali mengucapkan misalnya gitu. Enak ya kuliah di luar negeri dapat beasiswa yang seperti itu. Tapi di balik semuanya itu ada satu perjuangan juga mungkin yang sangat tidak mudah. Kalau menurut Tante tidak mudah ya persyaratan yang harus dipenuhi agar mendapatkan beasiswa itu satu. Setelah itu kesini kan sendiri kan. Sampai di sini lingkungan udah nggak ada teman orang Indonesia, anggaplah begitu misalnya. Udah teman dari berbagai negara. Berkomunikasi, mengurus ini itu segala macam. Itu pasti sesuatu yang tidak mudah. Iya, benar. Jadi pengalaman Gaby bagaimana? Iya ya, banyak orang tuh yang aku dengar kayak kalau mereka udah tahu kita sekolah di luar negeri kayak S2, enak ya S2 di luar gitu, bisa sekalian jalan-jalan. Padahal mereka nggak tahu yang kita lakukan di sini tuh seperti apa. Mungkin kita cuman ya di sosial media kita ngepost yang bagus-bagus, misalnya yang di tempat yang populer, ya kayak misalnya di Shibuya ya kayak gitu. Apalagi di Shibuya loh yang kayak gitu. Terus orang lihat cuman kayak, wih enak ya dia jalan-jalan gitu sekalian sekolah. Tapi ya itu kan tergantung kita karena kita ngepost yang cuman ya senang-senangnya aja. Kita nggak ngepost yang kayak yang susah-susah gitu. Ya itu juga dibalik semua itu sebelum mengambil S2 juga ada perjuangan, nggak cuma langsung oh ya lulus nggak semudah itu ya, harus ada tes lah, terus dokumen kayak kan di negara orang jadi otomatis bukan bahasa kita kan. Betul. Harus belajar bahasa at least bahasa Inggris lah. Terus karena ini bukan bukan negara yang
berbicara pakai bahasa Inggris, Mm-mm. otomatis at least kita harus Sedikit belajar tidak, bahasa Jepang. At least buat kamu komunikasi lah. komunikasi ke kombini, ke Mau convenience store, mau belanja. anggap kata lah, oke lah di sini bisa beli air di apa vending mesin atau apa gitu, Iya. masih bisa gitu. Tapi sedikit tidaknya komunikasi secara umum itu paling tidak harus bisa ya. Harus belajar bahasanya, harus belajar budayanya. Benar-benar. Orang di sini kalau seperti itu nggak boleh ya kayak gitu. Iya. Harus kita pelajari. Terus di sekolah juga kita banyak dituntut ini itu. Kamu harus punya deadline, harus selesaiin segini. Ya banyak sih tante. Tapi di tingkat disiplinnya tinggi kan? Tinggi. Di Jepang itu tinggi. Setahu aku ya, dari dulu juga ya sekolah di sini disiplinnya tinggi. Dan apa yang aku heran tuh banyak orang yang mengikuti aturan gitu loh. Kalau mau dibandingkan dengan Indonesia mungkin ya masih kalah ya sama yang di Jepang. Jadi itu yang aku rasakan sih. Dan dari situ aku belajar gitu. Tapi orang Jepang ternyata disiplin ya. Ya jadi kita harus ambil positifnya gitu. Kita bawa ke Indonesia. Ya mungkin apa ya, pernah jadi challenge juga sih. Misalkan di Indonesia kita ada janjian jam segini. Terus kita udah datang jam segitu, teman kita molor. Nah otomatis kan kita kayak mikir gitu kan, dia molor ngapain kita tungguin dia gitu. Ya kita juga hilang waktu kan. Ya tapi itu yang harus kita terapkan gitu loh, biar kita jadi disiplin. Kita nggak boleh ngikutin yang nggak disiplin. Memang di semua tempat ada hal yang baik dan ada hal yang buruk juga ya. Di sini nggak semuanya juga baik-baik aja gitu. Tapi alangkah baiknya kita mengambil yang positif ya, yang baiknya kita ambil, kita terapkan di kehidupan kita lah, bersosialisasi lah, di mana aja ya. Jadi silahkan ada misalnya pesan atau yang ingin disampaikan buat yang menonton video ini. Iyalah udah sampai mau S3 kan pengalamannya. Pengalaman banyak. Aduh, ini masih beginner. Tapi sedikit tidaknya udah sampai di sini kan luar biasa ya. Ya. Oke, sebelum kita tutup video ini, Gaby ingin menyampaikan sedikit ya memang pesan sih buat bagi kalian yang misalnya yang bersekolah, yang ingin mencapai cita-cita. Tapi ini yang disampaikan Gaby ini adalah lebih suatu kenyataan yang Gaby udah jalani ya sampai ke tahap sekarang ini ya. Ya nggak mau panjang lebar ya tante. Cuman kalau misalkan kamu benar-benar udah niat mau melakukan sesuatu, mau pengen kejar cita-cita kamu, ya lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Jangan gampang menyerah karena banyak sekali hal-hal yang bikin kita tuh putus asa. Mungkin kita udah melakukan semampu kita, tapi mungkin itu belum cukup gitu loh. Tapi jangan pernah rasa kayak begitu. Kita harus benar-benar ya lakukan sampai, karena kan kita punya tujuan ya, punya goal. Jadi usahakanlah kita tuh benar-benar sampai di titik itu. Jangan mudah menyerah ya. Jangan mudah menyerah ya. Dan ya untuk kalau sekolah di luar negeri tuh jangan pikir kayak enak jalan-jalan aja gitu. Ya. Pokoknya aku mau ke sekolah di sini biar bisa jalan-jalan. Yaitu nilai plusnya, maksudnya itu bisa, bonus. Bisa tapi yang utamanya itu kamu bisa mencapai goal kamu. Tanggung jawabnya ya. Tanggung jawab utamanya apa gitu. Ya kayak Gaby misalnya, tanggung jawab utamanya di sini itu dapat beasiswa belajar. Menyelesaikan S2 dan selanjutnya menyelesaikan S3 juga. Dan bimbingan dari orang-orang sekitar kita juga sangat penting. Berpengaruh, berpengaruh kayak misalnya waktu awal Gaby mau masuk S2 ada sensei yang membimbing, dan sekarang juga mau ke tahap S3 juga ada sensei yang selalu membimbing, yang mengarahkan. Itu suatu hal yang positif yang baik kita dengar kalau menurut tante ya. Benar. Sama juga kita pada orang tua mungkin ya.
Ya kita juga harus apa ya, tanggung jawab sama diri sendiri. Iya. Karena kita tuh di luar, kita hidup sendiri Benar, tanpa benar, orang tua. benar. Orang tua jauh ya. Iya, jadi apa-apa sendiri, mau ini sendiri, mau itu sendiri, udah nggak dipantau orang tua kan. Benar. Jadi ya harus bisa bertanggung jawab sama diri sendiri. Yang paling penting jangan pernah mengecewakan diri sendiri dan mengecewakan orang tua. Kalau udah mengecewakan diri sendiri berarti udah mengecewakan orang tua ya. Gitu sih. Oke. Gaby, terima kasih banyak. Terima kasih Tante Ani sudah mengundang Gaby. Yeay, terima kasih sama-sama. Semoga obrolan kita hari ini juga memberi manfaat buat yang menonton. Bukan hanya menghibur aja ya. Oke lah menghibur dengan suasana kita ada ketawa-ketawanya, tapi sedikit tidaknya bagi yang menonton punya semangat lah, bagi yang mau sekolah atau yang mau kuliah Bisa menjadi motivasi. bisa menjadi motivasi yang lebih baik. Oke, sampai di sini video kita hari ini. Sampai di sini. Oh, Bye-bye. ada satu pesan dari aku. Apa? Apapun yang kamu perbuat, buatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yeay, terima kasih banyak. Kalau 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. See you in Manado. Datang ya Tante ya, nanti aku ke Bali. Bye-bye. Hai. Terima kasih Tante Ani untuk waktunya. Terima kasih sama-sama. See you in Manado ya. See you in Bali. See you in Indonesia. See you in Jakarta. See you in gereja dulu kita. See you in gereja hari Minggu besok. Aku balik loh. Iya hari Jumat. Aduh. Bye-bye. Bener di hari Jumat loh. Bukan di gereja tapi di Manado. Di Indonesia deh Tante. Di Indonesia, oke. Menyusul kita. Menyusul ya. Oke, Iya. bye-bye.